Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Fadila. Saya dari kelas 1A1 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Pertama, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pendekatan konservatif yang digunakan oleh perusahaan untuk mempenetrasi pasar luar negeri, atau bisa juga disebut dengan mengekspor, atau mendapatkan bahan baku berharga murah, bisa juga disebut dengan mengimpor. Perdagangan internasional terjadi adanya interaksi antar negara dengan mengekspor barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan di setiap negara untuk mencegah kelangkaan produk. Manfaat utama dari perdagangan internasional adalah meningkatkan kemakmuran, yaitu dengan memberikan kesempurnaan kepada setiap negara untuk mengkhususkan diri dalam memproduksi produk tertentu, dapat diselesaikan dalam jumlah produk alternatif lain yang dapat diproduksi dengan input yang sama. Bila ditinjau dari pengertian ini, efisiensi relatif digambarkan sebagai keuntungan komparatif. Semua negara bersama-sama dapat memperoleh manfaat dari eksploitasi keuntungan komparatifnya, juga dari skala produk produksi yang lebih besar dan pilihan yang lebih seragam. Semuanya dikemungkinkan oleh adanya perdagangan internasional. Risiko internasional yang terdapat di pergerakan nilai tukar adalah kurs mata uang yang berfluktuasi sepanjang waktu. Arus keluar luas kas yang dibutuhkannya untuk melakukan pembayaran juga berubah. Karenanya, jumlah mata uang asal perusahaan yang dibutuhkan adalah membeli produk asing dapat berubah meskipun pemasok produk tidak mengubah harga. Saat mata uang negara asal meningkat, produk yang menggunakan mata uang tersebut menjadi lebih mahal di negara asing, sehingga dapat menyebabkan penurunan permintaan dan berakibat pada perubahan arus kas masuk. Kemudian yang kedua ada perusahaan multinasional atau bisa disebut dengan MNC. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara, namun keputusan utama dan kontrolnya dilakukan oleh perusahaan di negara asalnya. Kemudian ada tujuan perusahaan multinasional. Tujuan sebuah perusahaan multinasional adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Perusahaan multinasional lebih cenderung memuaskan tujuan pemerintah, bank, atau karyawannya dibandingkan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kepemilikan perusahaan multinasional memudahkan manajer keuangan MNC memiliki satu tujuan, yaitu memaksimalkan nilai MNC secara keseluruhan dan bukan memaksimalkan nilai dari anak perusahaan asing tertentu. Hambatan dalam pencapaian tujuan MNC ada 4, yaitu pertama itu ada hambatan lingkungan, yang kedua ada hambatan perusahaan, yang ketiga ada hambatan etika, dan yang keempat ada mengelola hambatan. Kemudian ada nomor 3, ada value asing. Value asing adalah merupakan alat pertukaran ekonomi dalam bertransaksi di perdagangan internasional. Valuta asing dapat diartikan sebagai mata uang dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan mempunyai catatan resmi pada bank sentral. Valuta asing mempunyai peranan penting dalam perdagangan internasional. Dalam era globalisasi, valuta asing memiliki keterkaitan dan ketergantungan di antara pelaku yang terlibat transaksi ekonomi internasional. Pasar valuta asing adalah mekanisme di mana satu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Pasar valuta asing adalah sebuah pasar atau tempat pertemuan di mana individu, perusahaan, dan kalangan perbankan mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara. Terdapat juga fungsi pasar valuta. Fungsi pasar valuta yaitu pertama ada transfer daya beli. Transfer daya beli adalah transfer daya beli diperlukan karena perdagangan internasional umumnya melibatkan dua pihak yang tinggal di negara yang berbeda dengan mata uang yang berbeda pula. Yang kedua ada penyediaan kredit.
Penyediaan kredit itu dibutuhkan untuk membiayai barang dalam perjalanan. Dan yang ketiga, ada meminimisasi risiko. Meminimisasi risiko valuta asing adalah risiko valuta asing timbul karena fluktuasi nilai tukar mata uang. Terdapat 5 pelaku ekonomi yang terpenting, yaitu yang pertama ada dealer valuta asing bank dan non-bank. Dealer valuta asing bank dan non-bank adalah para dealer bank dan sejumlah kecil non-bank beroperasi dalam pasar antar bank maupun klien. Yang kedua ada individu dan perusahaan yang melakukan transaksi komersial dan investasi, yaitu pasar, importir dan eksportir, internasional, portofolio, investor, para turis, dan orang-orang lain menggunakan pasar valuta asing untuk memfasilitasi pelaksanaan transaksi komersial. Dan yang ketiga ada spekulan dan arbitrage, yaitu adalah berusaha mendapatkan keuntungan demi kepentingan mereka sendiri tanpa kewajiban untuk melayani klien atau menjamin kesinambungan pasar. Dan yang keempat ada bank sentral treasury, itu adalah menggunakan pasar ini untuk mendapatkan cadangan valuta asing negeri maupun untuk mempengaruhi harga di mana mata uang mereka diperdagangkan. Dan yang kelima ada broker valuta asing, berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Ada beberapa transaksi dalam pasar valuta asing, yaitu pertama ada transaksi spot, kedua ada transaksi outright forward, ketiga ada transaksi swap. Ada juga beberapa jenis yang diperdagangkan di internasional, yaitu yang pertama ada pasar spot. Kurs spot adalah nilai tukar berjalan suatu valuta dalam pasar. Dalam pasar spot dibedakan atas 3 jenis transaksi. Yang pertama ada cash. Cash itu di mana pembayaran satu mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan dalam hari yang sama. Yang kedua ada tom. Tom itu adalah kependekan dari tomorrow, di mana pengiriman dilakukan pada hari berikutnya. Dan yang ketiga ada spot, di mana pengiriman diselesaikan dalam tempo 48 jam setelah perjanjian. Ketiga ada pasar forward. Kurs forward adalah nilai tukar suatu valuta dengan valuta lain pada suatu waktu di mana masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Yang dimaksud pasar forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan forward mata uang. Dan yang ketiga, pasar currency future merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak-kontrak currency future. Dan yang keempat ada pasar currency option, merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency option. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing, yaitu yang pertama ada tingkat inflasi relatif, yang kedua ada suku bangsa relatif, dan yang ketiga ada tingkat pendapatan relatif. Yang keempat ada hedging. Hedging adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah perusahaan dari eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar. Manfaat hedging adalah melindungi nilai mata uang yang merugikan perusahaan dari resiko akibat fluktuasi nilai tukar. Kegunaan hedging sebagai alat untuk mengelola resiko-resiko valuta asing untuk menetapkan membayar jumlah utang yang akan ditagih di masa yang akan datang. Kelima ada forward contract. Forward contract adalah perjanjian antara sebuah perusahaan dengan sebuah bank komersial untuk menukar sejumlah mata uang tertentu dengan kurs nilai tukar tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Forward rate. Forward rate itu adalah menurut Shapiro tahun 1999 dalam Angelina 2008, rumus perhitungan kurs forward atau bisa dibilang juga dengan forward rate, di mana forward rate itu adalah kurs yang digunakan untuk transaksi forward interest forward interest rate diferensial, selisih tingkat bunga antar kedua negara. Spot yaitu kurs yang berlaku pada saat dilakukan transaksi, sedangkan days jangka waktu transaksi. Forward discount dan forward premium. Forward discount dan forward premium adalah saat kita membayar lebih banyak untuk penyampaian forward kontrak daripada penyampaian spot bagi suatu mata uang.
Keenam, ada future contract. Currency future market merupakan kontrak yang menyatakan volume standar suatu mata uang tertentu ditukar pada tanggal jatuh tempo. Perusahaan multinasional yang menggunakan currency future biasanya digunakan untuk mendapatkan keuntungan, juga digunakan untuk menutupi posisi falat. Walaupun currency future mendapatkan keuntungan transaksi perusahaan, currency future juga bisa merugikan. Dan kemudian yang ketujuh ada money market. Money market hedging memakai instrumen pasar untuk melibatkan pengambilan suatu posisi dalam pasar untuk melindungi posisi uang, untuk melindungi posisi hutang atau piutang di masa depan. Lindungi nilai pasar untuk melibatkan posisi di pasar uang untuk menutup posisi uang atau piutang di masa depan. Yang pertama ada money market, hedging atas payable. Kedua ada money market, hedging receivable. Currency optio sebagai ilustrasi dari pelaksanaan option kontrak baik untuk call option maupun put option dapat dilihat. Yang pertama, currency call option atau bisa disebut dengan opsi beli mata uang, yaitu memberikan hak untuk membeli mata uang tertentu selama periode tertentu. Dan yang kedua ada currency put option. Currency put option atau bisa disebut dengan opsi jual mata uang adalah menerima hak untuk menjual suatu mata uang pada harga tertentu selama satu periode waktu tertentu. Keuntungan bersihnya dari transaksi ini adalah 15 atau bisa juga 25 sampai 10 premium. Dan yang kesembilan ada penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini menyacu pada penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkupnya sama tetapi objek dan periode waktu yang digunakan, maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. Yang ke-10 ada kerangka pikir. Kerangka pikir perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Perusahaan multinasional biasanya terdiri dari perusahaan induk yang lokasinya berada di negara asal dan mempunyai cabang perusahaan di seluruh dunia. Tujuan perusahaan tersebut adalah untuk mengelola bahan yang dapat digunakan untuk membuat suatu produk di luar negeri dan menghasilkan atau menjual dalam pasar luar negeri. Perusahaan multinasional yang melakukan transaksi impor akan merasa khawatir dengan adanya fluktuasi kurs di masa mendatang karena dapat memengaruhi penjualan, biaya, dan jumlah hutangnya di masa depan. Perusahaan tidak dapat menghindari risiko fluktuasi kurs valuta asing karena adanya perubahan kurs valuta asing. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan meminimalisasikan risiko falas dengan melakukan teknik hedging. Hedging adalah strategi yang digunakan untuk investor atau perusahaan untuk melindungi dari mata uang yang merugikan, tingkat bunga atau perbedaan harga. Dalam penelitian ini, teknik hedging yang digunakan adalah forward contract hedging dan money market hedging. Forward contract hedging adalah perjanjian antara dua pihak melalui perjanjian untuk pengiriman di masa depan dengan mata uang pada nilai tukar yang disepakati. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.